Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke. Di pertemuan sebelumnya kita berbicara atau membahas materi perkembangan bumi dan punya kehidupan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ini manusia purba di Indonesia dan corak kehidupan manusia di zaman pra-aksara. Oke. Ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke. Manusia purba di Indonesia dan corak kehidupan manusia zaman pra-aksara itu bagaimana sih di Indonesia, ya? Oke. Sumber bahan ajar yang saya tanyakan kali ini berasal dari Intan Pariwara dan Erlangga. Oke. Kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensi ini, ya, 3.3 menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indikatornya menganalisis jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan menganalisis tentang corak kehidupan manusia zaman pra-aksara. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian bisa menyimpulkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia, mendeskripsikan penemu jenis-jenis manusia purba di Indonesia, dan memahami corak kehidupan manusia zaman pra-aksara. Nah, konsepnya seperti ini, materi utamanya, materi pokoknya, ya, kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Submaterinya manusia purba di Indonesia dan corak kehidupan manusia zaman pra-aksara. Kemudian jenis-jenis manusia purba, kemudian ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Megalitikum. Zaman Neolitikum, zaman Perundagian. Kita lihat selanjutnya. Oke. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Apa kira-kira? Apa saja? Kalau klan di tayangan Naruto itu ada klan Uchiha, ya. Tuh ada juga Akatsuki dan lain-lain. Kalau di Indonesia seperti apa? Seperti ini, ya. Ada yang dinamakan Meganthropus, kemudian ada yang dinamakan Pithecanthropus, dan ada yang dinamakan Homo sapiens. Di sini juga ada museum purbakala di daerah Sangiran, ya. Oke. Jadi kita bahas tentang Meganthropus seperti ini, gambaran bentuk Meganthropus, ya. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1941 di desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua, Meganthropus. Oke. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa, makanya namanya mega, ya. Mega, gitu kan. Oleh karena itu fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Oh, Meganthropus, ya. Jadi kita bisa bayangin itu. Ini besar, ya. Kemudian Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Gurubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Ya. Jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia ada Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Ya. Oke. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Van Koningswald di Mojokerto tahun 1936 di lapisan Pleistocene bawah, ya, sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Yang menarik ini,
Van Koningsvoort ini dia bukan berasal dari bangsa kita, namun dia suka meneliti gitu ya. Ini sesuatu yang menarik bagi kita. Jadi bahwa kita itu jangan mau kalah juga sama mereka gitu ya. Setidaknya kita harus menanamkan nilai semangat untuk belajar. Kalau Van Koningsvoort dia meneliti manusia purba, kalau kita mungkin meneliti alumni yang sukses. Nah, misalkan bisa seperti itu ya. Kita lihat alumni sukses itu, misalkan dia mungkin bisa masuk sekolah kedinasan atau perguruan tinggi negeri, swasta, atau bekerja dan lain sebagainya. Nah, telitilah alumni yang sukses atau tetangga kalian yang sukses. Jangan teliti mantan ya, itu bikin galau aja. Oke, lanjut. Fosil Pithecanthropus mojocatensis ini berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak. Ya, berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojocatensis diperkirakan yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot temu kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak sekitar 650 sampai 1000 cc. Lanjut, kita ke Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Nah, ini ditemukan oleh Eugene Du Bois. Nah, 1890 ya, di daerah Trinil, Ngawi, Pithecanthropus erectus. Nah, pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus, ya. Oke, ciri fisiknya hampir sama tadi seperti Pithecanthropus mojocatensis, ya. Oke. Cuman ini dia punya tinggi badan 160 sampai 180 cm. Volume otaknya juga 750 sampai 1000 cc. Oke, seperti itu. Pithecanthropus erectus. Lanjut, kita ke Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasannya Homo sapiens salah satunya disebabkan oleh volume otak yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Volume otak Homo sapiens ini diperkirakan 1650 cc. Ya. Kemudian tinggi badan sekitar 173 cm. Jenis-jenis Homo sapiens ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis, Homo solensis, dan Homo floresiensis. Oke. Homo wajakensis ini ya ditemukan di daerah Wajak, daerah Jawa Timur ya, oleh Eugene Du Bois ya. Kemudian Van Koningsvoort mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Nah, seperti ini ya. Jadi menarik, tidak hanya Van Koningsvoort tapi Du Bois ini juga suka meneliti ya. Jadi kita bisa tiru niat semangatnya untuk belajar gitu ya. Homo solensis ditemukan oleh Van Koningsvoort pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong, Bengawan Solo. Homo solensis ya. Ya. Selain itu Homo solensis juga ditemukan di Sambung Macan dan di daerah Ngawi. Manusia purba Homo solensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Kemudian ada Homo floresiensis, ini ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia di daerah gua Liang Gua, Flores. Ya, menurut mereka, ya, spesies Homo floresiensis ini keturunan dari spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara. Ya, nah, kemudian Homo floresiensis ini bukan merupakan spesies baru karena melainkan nenek moyang dari orang-orang Kate di Flores. Ya, itu menurut jurnal ilmiah Nature. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih corak kehidupan manusia zaman praksara. Sampai di sini ada pertanyaan? Di subscribe, di like, dan di share ya. Terima kasih yang sudah. Yang belum, ya cobalah ya, gratis gitu ya, subscribe, asik. Oke, corak kehidupan manusia zaman praksara bagaimana?
Berdasarkan corak kehidupannya, manusia di masa praksara itu dibedakan menjadi 3. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, lalu masa berburu di zaman Paleolitikum, lalu di zaman Mesolitikum. Nah, di zaman Paleolitikum ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Di masa ini mereka alat-alatnya ada yang dinamakan flaks, alat tulang, alat serti batu, dan kapak perimbas. Manusia berubah jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens ini berada di sini, dan mereka hidupnya nomaden. Apa itu nomaden, Pak? Berpindah-pindah, berkelompok, sekitar satu kelompok 10-15 orang, dan sudah mengenal konsep primus inter pares. Apa itu primus inter pares? Nah, siapa yang kuat, dia yang menjadi pemimpin. Seperti itu ya. Ini konsep zaman dulu sudah ada ya, luar biasa. Nah, benda-benda sekuler ini juga ditemukan di daerah Ngandong dan di daerah Pacitan. Lanjut ke Mesolitikum. Nah, ini dari hasil budayanya mereka sudah bisa membuat api, ada kejukan modinger. Apa itu, Pak? Ini sampah kerang dapur yang menumpuk gitu ya, karena mereka tinggal di daerah biasanya di sungai atau di pantai, lalu mereka makan kerang, kemudian kerang itu dibuang, ditumpuk menjadi sampah gitu ya. Akhirnya juga itu yang dinamakan kejukan modinger, sampah kerang ya. Kemudian ada lukisan dinding gua, kemudian ada kampak sumar, tralip. Dikenal dengan peradaban Abyssos Rock dan Semesi Denter. Artinya ini mereka sudah bisa tinggal di daerah goa. Gitu ya. Kemudian masa bercocok tanam, ini pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Proto Melayu berasal dari daerah Yunan dan wilayah Tiongkok di bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik atau batu muda. Nah, kemudian ada zaman Megalitikum. Nah, di zaman Megalitikum ini intinya zaman bagaimana manusia-manusia atau tersebut itu memiliki hasil budaya berbentuk batu-batu yang besar gitu ya. Contoh seperti ini. Ada menhir, fungsinya untuk tempat pemujaan untuk nenek moyang, ya. Kemudian ada dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji. Kemudian ada punden berundak-undak, ini juga buat tempat pemujaan, ya, bertingkat-tingkat ya. Kemudian ada sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Kemudian ada waruga, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari 2 bagian. Kemudian ada arca batu, pemujaan terhadap roh nenek moyang yang dihormati. Ini masa Megalitikum, ya. Kemudian ada masa Neolitikum. Ini berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Di sini sudah benda-benda hasil budaya sudah mulai dihaluskan. Mereka menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani. Bangsa ini bangsa Melayu Proto Melayu ya, atau Melayu tua. Ini hasil-hasil budayanya ada gerabah, ada perhiasan, ada mata panah, ada beliung persegi. Seperti itu. Nah, terakhir ini adalah masa perundagian. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa yang terampil dalam membuat alat-alat dari logam. Nah, masa logam terbagi atas masa tembaga, perunggu, dan besi. Bukti-bukti terkuat temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500 sebelum Masehi. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa artefak besi ya, nah, seperti ini. Apa namanya? Nah, seperti nekara ya. Nekara itu fungsinya ada yang sebagai ini ya, sebenarnya sebagai alat untuk
penyemangat perang dan memanggil hujan biasanya. Kalau ada juga adanya namanya moko tuh buat mas kawin. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada apa namanya Heger 1 ini hampir sama seperti pejeng. Namun daerah ini sama-sama terbuat ini ya. Jadi kita bisa pikir ini sama-sama terbuat dari apa namanya logam gitu ya. Kalau Heger 1 ditemukan di Dongson Vietnam, kalau pejeng ini ditemukan asli dari daerah Bali. Nah, seperti itu ya. Kalau di sini meminta hujan, menolak bala, mengusir roh hajat fungsinya. Kalau di sini pejang fungsinya untuk tambang status sosial seperti itu. Oke, mungkin singkat itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Salah kilap mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang sudah subscribe. Thank you.